Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istian Haluti dari kelas A, Prodi Pendidikan Geografi. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya dari mata kuliah hidrologi. Materi yang pertama yaitu hidrologi sebagai ilmu pengetahuan. Ilmu hidrologi dikenal dari zaman 1608 Masehi. Hidrologi merupakan ilmu yang mengkaji kehadiran dan pergerakan air di muka bumi. Dalam kajian hidrologi meliputi potamalog atau aliran permukaan, geohidrologi atau air tanah, meteorologi atau air yang ada di udara dan berwujud gas, limnologi atau air permukaan yang relatif tenang seperti danau dan waduk. Yang terakhir yaitu kriologi atau air berwujud padat atau es dan salju. Nah baik, soal yang kedua yaitu tentang pentingnya air. Air merupakan bagian terpenting dalam kehidupan. Sebagian besar tubuh kita terdiri dari air. Tanpa air kita akan mengalami dehidrasi ataupun cepat mati dibandingkan tanpa makanan. Karena air berfungsi untuk mentransportasi mineral, vitamin dan protein dan zat gizi lainnya ke seluruh tubuh. Oleh karena itu, air sangat berfungsi dan berperan bagi kehidupan makhluk hidup yang ada di muka bumi. Penting bagi kita sebagai manusia untuk tetap selalu melestarikan dan menjaga air agar tetap terjaga kelestariannya. Dengan melakukan pengolahan air yang baik seperti penghematan, tidak membuang sampah dan limbah yang dapat membuat pencemaran air sehingga dapat mengganggu ekosistem yang ada. Baik, materi yang ketiga yaitu siklus hidrologi. Siklus hidrologi adalah sebagian proses air yang dari atmosfer ke bumi, lalu air tersebut akan kembali lagi ke atmosfer. Dan demikian siklus ini terus berjalan dengan seterusnya. Siklus air sendiri merupakan salah satu siklus biogeokimia yang terjadi di bumi dengan tujuan mempertahankan jumlah dan ketersediaan air. Ada 3 proses utama yang harus kita ketahui dalam siklus hidrologi ataupun siklus air. Nah, yang pertama yaitu evaporasi atau transpirasi. Evaporasi merupakan istilah yang digunakan untuk menunjukkan proses penguapan air yang berasal dari laut, danau, dan badan air lainnya. Sedangkan transpirasi merupakan pelepasan molekul air sebagai hasil metabolisme dari tumbuh-tumbuhan. Kedua yaitu kondensasi. Nah, kondensasi merupakan proses perubahan air dari gas menjadi cair, atau yang kita kenal sebagai istilah pengebunan, yang merupakan kebalikan dari evaporasi atau penguapan. Tiga yaitu presipitasi. Presipitasi merupakan produk dari kondensasi. Presipitasi dapat terjadi karena adanya pendinginan atau penambahan uap air, sehingga air yang membentuk awan mencapai titik jenuh. Semakin banyak uap air yang terbentuk di atmosfer, maka tetesan air yang ada di awan akan semakin banyak dan semakin berat. Ketika awan tidak mampu menampung banyaknya air yang terbentuk, maka air tersebut akan dikeluarkan dalam bentuk hujan. Siklus hidrologi dibagi atas 3 jenis. Yang pertama yaitu siklus pendek. Siklus pendek awalnya dimulai dengan penguapan air laut ke atmosfer, atau yang disebut dengan evaporasi. Pada proses penurunan suhu karena perbedaan ketinggian, uap air akan mengalami kondensasi. Yang kedua yaitu siklus sedang. Siklus ini dimulai ketika uap air laut dibawa angin menuju daratan. Kemudian uap tersebut mengalami kondensasi pada ketinggian tertentu sehingga membentuk awan. Yang terakhir yaitu siklus panjang. Proses siklus panjang sama dengan proses siklus sedang. Perbedaannya terletak pada proses setelah kondensasi.
Pada siklus panjang setelah kondensasi, titik-titik air dibawa oleh angin ke tempat yang lebih tinggi sehingga menjadi kristal-kristal es. Kristal es tersebut jatuh sebagai salju. Terjadi glester, kemudian mengalir ke sungai, dan akhirnya kembali ke laut. Baik, materi yang terakhir ataupun materi yang keempat yaitu neraca air. Neraca air merupakan neraca masukan dan keluaran air di suatu tempat dalam periode tertentu. Dia dapat untuk mengetahui jumlah air tersebut, kelebihan atau sering disebut surplus, ataupun kekurangan yang sering disebut defisit. Menurut Lascano 1991, faktor-faktor yang dapat memengaruhi neraca air lahan yaitu kondisi iklim dan jenis keadaan tanah. Perbedaan nilai jenis kapasitas lapangan dan nilai titik layu permanen memberikan pengaruh terhadap ketersediaan air di dalam tanah. Baik, itulah hasil presentasi tugas dari mata kuliah hidrologi. Jika ada kesalahan, saya memohonkan maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.